Yang kedua, ya, dipahami bahwa itu semua adalah minuman, makanan yang memang jelas-jelas diharamkan dan tidak boleh. Itu tadi kalau kita kembali ke ayat tadi, yas'aluna alhamdulillah wa maisir tadi jelas sekali, ya, itu keharamannya. Yang berikutnya, jangan ada keraguan, syak, ya, syubhat. Sudah jelas mana halal mana haram, dibikin ragu, itu mah usaha setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sudah jelas barang yang haram itu jelas, barang yang haram sudah jelas, dibikin ragu, dibisikin sama setan tuh. Enggak deh, kali-kali boleh kali kita minum ya. Ini mah enggak haram deh. Kayaknya ini mah boleh kita minum. Nah itu tadi. Makanya di awal dalam hadis Nabi tadi, innamal halalu bainun wa innal harama bainun, di antara keduanya ada apa? Syubhat. Nah mungkin di sini, ya, atau di ayat tadi juga sama, di dalam surat apa yang pertama tadi kita baca, Al-Baqarah, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah, setan memang selalu mengajak manusia untuk cenderung berbuat kerusakan, untuk cenderung berbuat dosa. Sudah jelas mana halal mana haram, dibikin ragu, dibikin sama, dibikin abu-abu, begitu. Kalau sudah kita terbius oleh setan, datang teman dah, yuk malam minggu kita nongkrong yuk. Nah jangan sampai, ya, tuh mulai tergiur, mulai terbawa, tuh itu tanaman jangan sampai ada keraguan sedikit pun. Kalau memang haram ya haram, kalau memang halal ya halal. Jangan sampai ada keraguan di dalam keyakinan kamu sekalian bahwa barang ini adalah halal, begitu, atau ragu-ragu. Kayak merek ini mah boleh kali ya, kita coba yuk. Nah jangan sampai seperti itu, ya. Itu jadi usaha preventif yang ketiga, menanamkan di dalam diri kita jangan sampai ada sifat ragu-ragu, subhat, ya, syak. Itu lebih mendekati kepada yang haram, gitu. Kata ulama tuh, dan hadis Nabi juga sama, as-subhat itu lebih mendekati barang yang haram. Selanjutnya harus bersikap lebih hati-hati, lebih teliti, lebih selektif. Betul, ya, memilih minuman, memilih makanan, apalagi sekarang banyak olahan-olahan berbentuk kemasan, begitu. Kayak minuman-minuman, katakanlah misalkan seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta, itu ada di belakangnya tuh. Nanti ada green sand, ada apa? Itu kemasannya luar biasa. Itu mudah didapatkan di mana aja. Ya, apalagi sekarang penjualan sudah bebas banget di supermarket di mana, ya. Tuh, bisa dijejerin tuh antara minum-minum seperti itu. Nah, kamu jangan sampai, nah itu harus selektif. Apa selektif itu? Memilih, ya, menyeleksi mana minuman yang dihalalkan dalam Islam, mana minuman yang diharamkan dalam agama kita, agama Islam. Ya. Selanjutnya, ini yang paling berbahaya ini, menjauhi pergaulan-pergaulan yang memang berpengaruh ke arah sana. Nih kamu usia muda, usia masih masya Allah, apa ya, masih ABG begitu kali ya. Usia anak baru dewasa, baru mengenal dunia luar sana, jangan sampai, ya. Maka di sini tanamkan, jaga pergaulan kalian. Emang ini cenderung kepada teman yang tidak baik, itu bawaannya kepada narkoba, kepada minuman. Mulai dari yang kecil, misalkan merokok, tuh, ya, habis merokok, lama-lama kenal deh minuman ini. Nah itu tanamkan dan jauhi dalam pergaulan dengan sesama teman kalian. Pilihlah teman yang memang mengajak kita kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang positif, begitu. Kalau kalian berteman dengan tukang minyak wangi, begitu maksudnya, akan kebagian apanya? Bagian wanginya, begitu. Kalau kalian berteman dengan tukang las, dia akan bagian semprotannya, panasnya, abunya, itu begitu filosofnya, ya. Apa tadi? Yang terakhir, preventifnya menjauhi pergaulan dengan orang-orang atau dengan lingkungan yang membawa ke arah yang negatif, begitu. Saya jelaskan peribahasa, pilihlah teman yang baik yang mengajak kita untuk kebaikan, jangan memilih orang yang berbau dengan tukang las tadi. Maksudnya apa? Orang yang tidak baik. Kamu lama-lama sedikit-sedikit sholatnya mulai ditinggal, ya, ngobrol dulu, nongkrong dulu, baca WA, baca HP, begitu. Padahal sudah masuk panggilan sholat
panggilan adzan udah komat, ntar aja dikit lagi, asiknya kita WA. Nah itu kalau bergaulnya dengan teman yang tapi sebalik kalau bergaul dengan yang soleh, udah sholat yuk, udah waktu aja nih, nah kita sholat dulu. Nah itulah usaha preventif agar kalian terhindar dari makan minuman barang-barang yang haram, ya. Untuk selanjutnya, tadi nggak ada binatangnya ya. Nah, yang terakhir binatang yang halal atau haram sama, minuman, makanan, ya. Nah ini binatang yang halal. Al-Quran dalam Al-Maidah, uhilat lahumul bahimatul an'am wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Ya. Binatang yang halal adalah suatu makhluk hidup yang ada di bumi ini, ya, yang dihalalkan dalam agama Islam sesuai dengan apa yang dihalalkan Allah, yaitu dalam Al-Quran. Apa yang sudah dihalalkan oleh nabinya berarti ada dalam hadisnya, ya. Binatang yang halal pertama adalah bahimah, ya, binatang ternak. Tuh, mama binatang ternak, apa di ternak itu? Dipelihara, diurus, ya, oleh pengembala, oleh petani. Tuh, kayak kan Indonesia yang umum itu seperti kambing, sapi, kerbau, atau mungkin sejenis unggas, itu namanya bahimah. Binatang ternak yang memang sengaja diternak, diproduksi oleh petani, oleh si pemiliknya, ya, dirawat segala macam, itu bahimah, binatang ternak, ya. Nih, ini jelas-jelas dihalalkan, ya, termasuk ke dalam bahimah. Apa saja binatang ternak itu? Yang pertama adalah kuda. Hadis Nabi an Jabir bin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam piluhumil khaili. Ini jelas sekali Nabi bersabda memberikan izin untuk orang yang memakan daging kuda. Tuh. Itu termasuk binatang yang halal. Tadi apa? Kategorinya binatang yang diternak. Sekarang bagaimana binatang yang liar? Mungkin nanti ada kategori ke dalam binatang yang haram dulu, ya. Nah, semua binatang yang ternak yang dipelihara oleh manusia, oleh petani, itu adalah hukumnya halal, begitu. Kayak kambing, sapi, kerbau, kuda, atau mungkin jenis unggas, ayam, bebek, apa sekarang tuh yang suka menjadi kuliner itu, ya. Nah itu, ya. Kemudian yang kedua, binatang yang hidup di air. Yang maksudnya darat. Kategori binatang yang halal yang berikutnya adalah binatang yang air, yang hidup di dalam air maksudnya. Al-Maidah jelas sekali 96, uhilla lahumus saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, maksudnya adalah sana air, ya, sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagimu orang-orang yang memang suka dalam perjalanan.
Air adalah habitatnya, apa habitatnya? Tempat hidup, ya. Habitat para hewan yang hidup di dalamnya, terutama di darat. Mungkin kalau darat disebut airnya air tawar. Kalau di laut sebutnya air asin. Ya terbalik ya? Enggak. Betul. Ya. Ya, kalau yang di darat seperti di rawa-rawa, di sungai-sungai, di kali-kali, kali-kalimantan itu airnya air tawar, betul. Nah, itu hewan yang di dalamnya jenis ikan-ikanan halal hukumnya. Nah, atau juga yang di laut, di air asin sama. Nah, itu karena memang habitatnya ikan tadi hidup di dalam air. Tuh. Bahkan dalam hadis Nabi yang jelas sekali ini, ya, dari Abu Hurairah, tahuru mauhu wal hillu maitatuhu. Itu jelas sekali binatang yang hidup dalam air jelas-jelas dihalalkan, juga bangkainya, maksudnya bangkai ikan. Ya, ada ikan tuh ngambang begitu ya. Kalau belum busuk mah begitu. Boleh kita ambil. Dan memang rata-rata ikan dikonsumsi yang kita beli di pasar pun sudah banyak yang mati, itulah ya hadis Nabi itu. Halal bangkai di sana. Yang di es sudah berhari-hari atau bahkan yang sudah menjadi teri, menjadi cuek, sebetulnya bangkai, tapi bangkai ikan, tapi itu hukumnya. Ini hadis Nabi jelas ya. Halal bangkai ikan itu seperti itu maksudnya. Ya, beda dengan tadi binatang ternak yang di darat. Kalau binatang ini insyaallah itu karena hadis Nabinya at-tahuru mauhu wal hillu maitatuhu, ya.